Oke, ini satu uraian ya, singkat. Jadi, tiga jenis sakit penyakit menurut pengobatan India. Jadi, dalam pengobatan India dan Tibet, jadi Tibetan medicine dan juga Ayurveda, sebenarnya satu kemelencengan atau ketidakseimbangan itu kita namakan namanya dosa. Dosa itu ya tidak seimbangan. Jadi bahasa aslinya sebenarnya ada vata dosa, ada pita dosa, ada kapha dosa. Tapi kita akan pakai bahasa yang mudah ya untuk teman-teman biar paham. Jadi ada tiga jenis sakit penyakit ya. Pertama adalah masuk angin. Jadi masuk angin tuh angin. Jadi angin ini pengertiannya adalah energi. Angin yang seperti kayak mual, bikin mual. Anginnya ini tidak seimbang. Ini kita namakan masuk angin. Masuk angin tapi bukan pengertiannya sempit ya, tapi luas. Dari sampai mual, kemudian nanti ada diare, itu berarti ada angin yang tidak seimbang. Nah, jadi angin atau chi imbalance ya, jadi masuk angin ini sangat-sangat ya bisa menjadi satu jika bakal sakit penyakit. Jadi kalau sudah parah, angin yang tidak seimbang ini bisa menjadi otot kaku, kemudian nanti stroke dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah masuk api atau pita dosa. Masuk api itu adalah energi api yang tidak seimbang. Jadi kayak peradangan, kemudian inflamasi, kemudian rasanya panas dalam, kemudian ya panas-panas itu kita kasih nama sebenarnya ya masuk api yang bahasa gampang ya. Kemudian yang ketiga itu kayak penggumpalan. Penggumpalan ini isinya sebenarnya air dan tanah. Tanah ini artinya daging ya, daging fisik. Jadi ada satu penggumpalan. Jadi kita bilang masuk air atau masuk tanah, tanah air ya. Tanah air jadi satu, itu kapha dosa. Jadi masuk air. Jadi kita bilang masuk angin, masuk api, masuk air. Airnya ini air strip tanah. Masuk air tanah, tanah air. Jadi dia menggumpal. Nah, tiga ini ya jadi sumber penyakit. Jadi masuk air, masuk api, masuk angin. Dan ini sifatnya metaforis ya. Kalau ini mengindikasikan sesuatu yang lebih besar. Jadi bukan literally masuk air, masuk angin, masuk api, tapi ini tuh maksudnya simbolik. Panas-panas gitu berarti api, menggumpal berarti tanah air, kemudian angin berarti chi ya, alirannya ini. Nah, demikian dengan meditasi dan banyak ilmu-ilmu juga di YouTube ini kita bisa menyeimbangkan dengan satu kesadaran. Kita menyapa tubuh kita, memeluk tubuh kita, memijat-mijat sambil meniatkan untuk menyeimbangkan angin yang mungkin kurang seimbang. Kalau dingin biasanya karakteristik masuk yang angin itu dingin, itu kita bisa kasih minyak yang hangat. Kalau karakteristiknya masuk api dia panas, kita kasih hal-hal yang sifatnya menyejukkan. Kita minum hal-hal seperti krisantimum untuk menyejukkan, itu bisa sangat membantu. Dan ya kompres, baik kompres sejuk maupun kompres hangat itu tergantung suasana, tergantung musim. Nah, itu bisa kita pakai untuk menyeimbangkan dari fisik sampai visualisasi. Dan yang paling penting yang banyak komplit dibahas di channel ini adalah meditasi. Dengan berlatih nafas sadar, niatkan untuk otomatis menyeimbangkan 5 elemen itu ya. Jadi ruang, tanah, api, air, angin. Ruang, tanah, api, air, angin. Jadi bahasa anunya ya, bahasa Indonesia aja. Ruang, akash, tanah, pratiwi ya. Tanah, api, agni ya. Patawi, agni atau apo. Nah, itu pokoknya
ruang, tanah, air, api, angin. Itu menurut India ya, nanti menurut Cina beda lagi. Tetapi hal yang mereka omong tuh sebenarnya sama, hanya paradigmanya berbeda-beda. Oke, jadi itu pengetahuan yang bisa diintegrasikan di meditasi, sehingga dalam meditasi kita paham ini dan itu menjadi otomatis kita menyeimbangkan. Oke, semoga berkah dan terima kasih.